Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini, Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kencan. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Sering saya memandangi langit, berpelangi setelah hujan reda. Dari jendela kamar, di antara gerimis yang menyisakan dingin, saya lewatkan senja demi senja. Kupu-kupu berterbangan. Ah, betapa sukacitanya alam semesta. Saya suka menatapnya lama-lama dengan kerinduan yang mengental. Kayaknya saya sedang suka memandangi apapun yang tertangkap di indera penglihatan. Tapi ternyata saya kini lebih suka memandangi seorang gadis. Dia akan tersipu-sipu ketika saya senyumi dengan senyum dikulum. Seringkali saya mencuri pandang wajahnya yang sengaja disembunyikan kalau pembicaraan kami bergeser dari topik yang semestinya. Saya pun selalu takjub memperhatikan gerak bibir Ami. Nama lengkapnya Lasmi Tandiono. Gerakannya terkesan sensual. Ah, gombal. Kalau tengah mengingat bagian ini, saya akan malu sendiri. Sungguh, saya gak pernah bosan meliriknya. Di sana saya menemukan sesuatu yang membuat dada ini berdebar, dan debarannya belum berhenti meski tubuhnya sudah hilang dari pandangan. Rasanya saya perlu mensyukuri kesempurnaan Tuhan melengkapi alam semesta dengan makhluk ciptaannya itu. Saya mau pulang kalau kamu terus-terusan seperti ini, kata Ami mendumel di hadapan saya. Saya pun tertegun dan semakin dalam menatapinya. Oh, saya bisa mengerti betapa jengkelnya dia karena saya tenggelam dalam lamunan. Kadang didapati mencuri pandang ke arahnya, tapi tak tahu betapa saya memandanginya dengan segenap perasaan. Kekaguman saya berpacu melawan getaran yang memenuhi dada. Kebetulan saya dan Ami dipercayakan merancang proposal pergelaran seni di kampus kami. Dari beberapa kali pertemuan, saya belum juga berhasil menetralisir perasaan ini, hingga hasilnya mengecewakan. Brengsek, saya tahu betapa teman-teman menunjuk saya dan Ami. Kami berdua saja yang mengemban tugas itu. Siapa yang tak kenal Karna Raga di kampus ini? Anak seorang pengusaha ternama yang bergerak di bidang farmasi, pewaris tunggal dari bisnis menggiurkan. Apapun yang bakal saya rancangkan, mereka berharap saya mengucurkan dana ala kadarnya untuk memuluskan jalan pagelaran. Hebatnya, mereka telah mengumpankan Ami agar saya tergugah dan berperan serta di dalamnya. Ami, iya, seharusnya saya bersyukur mereka telah memilih Ami, bukan Maya, primadonanya sastra Inggris, atau Dewi, anak ekonomi yang paling populer, atau cewek-cewek lainnya. Oh Ami, mengapa sekian lama saya kuliah, gadis manis itu luput dari perhatian saya? Tak pernah rasanya kami berpapasan, entah di kantin, di perpustakaan, atau sepanjang lorong ruang kuliah, dimanapun dalam lingkungan kampus kami. Mata saya terpicing ketika berhasil mengingat satu hal lagi yang hampir luput dari perhatian. Bukankah dalam satu semester terakhir ini, perhatian saya tercurah pada kegiatan magang di perusahaan papa? Papa yang mulai sakit-sakitan mempersiapkan saya sebagai penggantinya. Keadaan inilah yang membuat saya harus magang sambil kuliah. Kalau muncul di kampus, saya hanya bisa menyisihkan energi untuk studi. Kalau sudah begini, mana sempat saya berleha-leha memburu dan mengencani teman kuliah. Jadi, anggaplah Ami dimunculkan begitu saja memasuki dunia saya. Entah bagaimana teman-teman menyeleksi dan meloloskan Ami. Sekian lama saya tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tahu-tahu saya mau menerima tugas ini, apalagi setelah dipertemukan dengan Ami. Setelah mengulurkan tangannya, seraya menyebutkan nama, saya tidak bisa menolak, meski harus terpontang-panting membagi waktu. Saya lihat Ami melirik jam di tangannya, tak sabar dan merasa setengah dipermainkan. Bagaimana tidak? Sejak tadi saya hanya membiarkannya. Saya belum menunjukkan diri sebagai partner kerja yang baik. Sorry Ami, saya lagi suntuk nih, keluh saya berdalih. Dia menarik nafas.
Kepalanya ditundukkan menghindari tatapan mata saya. Pasti Ami sangat jengkel. Kerjasama kami belum menghasilkan sesuatu. Gilanya, saya benar-benar kehabisan ide kalau sudah berhadapan dengannya. Saya cuma jadi suka memandangi sambil menahan getaran di dada. Saya hanya sibuk dengan diri sendiri. Hampir deadline, Bus, bisik Ami melepaskan keluhannya. Ya, Ami menyebut saya dengan Bus atau Abus, seperti teman-teman lainnya. Entah dari mana saya comot nama itu. Cuma itulah yang terlontar dari mulut saya ketika ada calon mahasiswi yang bertanya sesuatu dan buntutnya minta kenalan. Karena saya segan dikenali sebagai Karnel Raga, saya kenalkan saja nama Abus. Besoknya ada teman saya memanggil dengan nama itu. Usut punya usut, ternyata teman saya adalah kakak cewek yang kemarin minta kenalan. Sejak itulah saya punya nama kedua yang tak kalah populernya, dengan Karnel Raga. Nama itu bagai menghilangkan jarak, seperti bila ada yang memanggil saya dengan Karnel Raga. Anehnya, saya menggandrungi nama itu sampai sekarang. Saya terpekur mendengar peringatan Ami. Betapa nakalnya saya membiarkan hati ini diamuk bagai asmara. Padahal waktunya sudah mendesak. Lusa kami harus berhasil menyusun proposal acara, kemudian diajukan ke dekan untuk disetujui. Saya berusaha keras lebih serius menggali ide-ide. Dengan penuh konsentrasi saya bayangkan beberapa acara menarik untuk pagelaran seni nanti. Biasanya panitia terdahulu menampilkan nyanyian dari lingkungan kampus dan diiringi band kampus pula. Itu sudah umum, sudah lumrah juga. Saya ingin sesuatu yang khas dan unik, sesuatu yang istimewa. Dengan mata terbejam, saya rangkum sejumlah kemungkinan. Tak begitu lama, saya membuka kelopak mata pelan-pelan. Tak terasa sedikit pun, saya lihat bola mata Ami membulat menatap saya. "Sudah semedinya?" tanya Ami setengah berkelakar. Saya senyumi dia hingga Ami menjadi penasaran. Mulutnya dimoncongkan ke kiri dan ke kanan, tangannya hampir saja dinaikkan ke atas untuk menggaruki kepalanya. Dan saya ikuti semua gerakan itu lewat ekor mata. "Lebih baik saya pulang saja, Bus." Ami mulai putus asa. "Ini catatan saya, pelajarilah. Barangkali ada ide yang gak mentah di tangan kamu sesudah dipikirkan sekali lagi." "Setengah mati saya menciptakannya," katanya agak merengut. Saya pandangi berkas yang diberikannya. Setelah membaca sekilas, ternyata ide Ami bagus. Ami berniat tak hanya menampilkan band dan penyanyi handal dari kampus kami. Dia ingin melakukan terobosan baru dengan menampilkan bibit-bibit terpendam. Meski mereka tak punya pengalaman tampil di depan publik. Lebih jauh dari itu, Ami pun sudah meminta kesediaan beberapa alumnus untuk membina mereka. Biarpun hasilnya takkan sebaik vokalis atau band kampus kita, pemunculan mereka akan mengundang keluarganya ramai-ramai datang menonton. Jadi sekaligus kita menjaring lebih banyak penonton. Tidak cuma kalangan mahasiswa melulu, Bus. Begitu alasan Ami, dan saya hanya mengangguk tanpa respon yang menyenangkan hatinya. Saya sedang kebingungan mencari acara puncak. Amiku akan pulang. Saya tergugum melihatnya berkemas. Tidak, saya tak akan biarkan dia pergi. Dengan sigapnya saya menarik tangannya. Seketika itu pula langkahnya terhenti. Ami memandangi saya dengan marah. Dia berusaha menepiskan cengkeram tangan saya. Wajah merah meronanya, tampaknya dia amat risih saya perlakukan begitu. Sebelum ada kata-kata yang terlontar mengecam tingkah laku saya lebih dulu memberondongnya dengan seruan tertahan. "Aduh Ami, saya dapatkan idenya nih." Ami menunggu setengah tak percaya. Saya pun mati-matian mencomot ide. Kalau tidak, Ami akan pergi meninggalkan saya. "Gimana kalau kita tampilkan guest star yang sudah terkenal? Jadi penonton gak disuguhi kesenian lokal." Sorry Mi, saya gak bermaksud menyepelekan bakat seni mahasiswa kita. Program acara kamu jalan juga. Kita pun gak salah kalau berniat memanjakan penonton yang sudah berhasil kamu jaring. Gimana? Leganya, saya sudah melewati masa kritis.
Ami tak jadi pulang. Tapi sebaliknya, penemuan ide mendadak itu membingungkan saya. Ami diam saja, tak memberi komentar sedikit pun. Malahan mulutnya manyun-manyun. Terpaksa saya menyabarkan diri. Siapa tahu kalau sudah terdesak, Ami setuju dengan gagasan saya. Akhirnya suara lembut terdengar juga. Nyaris merontokkan hati saya. Hampir saja saya tak tertahan membendung rasa cinta yang terpendam. Kalau saya lupa diri, saat itu juga saya bisa mengungkapkan segalanya. Ami sayang, aku mencintaimu. Matanya yang bagus mengerejap. Ketika dengan beraninya saya pandangi tak berkedip. Tak salahkah saya menemukan pandangan kegaguman yang terpancar di sana. Gimana kalau kita tampilkan si Karman, penyanyi remaja, lagunya lagi ngetren, kata Ami. Saya diam, menatap mata bagusnya berpendar-pendar. Kalau kamu gak setuju karena nanti akan terlalu banyak acara nyanyi, gimana kalau si Yos, pelukis beraliran ekspresionisme itu, kita minta saja dia memperagakan gayanya melukis di atas kain panjang. Saya sudah terang-terangan memandangnya, wajahnya, matanya, gerakan bibirnya. Oh, desa Ami kecewa. Saya belum juga memutuskan mana yang lebih baik dari kedua pilihan yang diajukannya. Kalau bintang tamunya si Rufi, yang penata tari dan gerak itu, gimana? Remaja sekarang sedang demam olah tubuh. Baru saya mengerti. Begitulah cara Ami menyetujui gagasan saya. Tanpa kata setuju itu sendiri. Cukup dengan gimana dia mengembangkan gagasan saya. Kemudian saya pilih dan tentukan sesuai dengan cita rasa saya. Bukan main penghargaan Ami kepada saya, dia memperlakukan saya dengan istimewa. Terserah kamu, siapa di antara mereka yang paling enak, paling mudah ditawari honor kecil, juga yang punya waktu, janjinya mudah dipegang, tanpa birokrasi berbelit-belit. Aku percaya kamu pinter melobi seniman. Siapapun dari ketiganya, kurasa mereka layak tampil. Kata saya terburu-buru. Khawatir Ami salah menduga reaksi saya. Dikiranya saya berdiam karena tak menyukai gagasannya. Dia tersenyum dengan senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Wajahnya menyembunyikan rasa rikuhnya. Apakah itu karena pujian saya atau penghargaan saya menyerahkan tugas akhir di tangannya? Saya gak ingin tahu. Senyuman itu telah memabukkan jiwa saya. Saya terbiasa menunggu di lorong kuliah. Sejak persiapan pagelaran, sejak acara dimulai, dan hingga saat ini ketika acara akan segera berakhir. Sesekali saya berharap dengan mata menatap lurus ke balik punggung. Akankah Ami muncul beberapa saat kemudian? Belum bosankah Ami menyibukkan diri di balik punggung dan mengurus properti dan tetek bengek lainnya? Barangkali kalau tidak dalam 1 menit, 5 menit kemudian, Ami akan muncul dengan senyuman yang masih saya ingat. Saya sudah bersumpah, seandainya Ami muncul diiringi cowok lain yang lebih keren, lebih bourgeois, lebih macho, atau lebih tinggi indeks prestasinya, saya akan tetap suka memandangnya. Sekalipun saya sedikit terusik dan berandai-andai memperkirakan tipe mana yang merupakan favorit Ami. Dan saya terpekik melihat kehadirannya di ujung lorong, tak percaya rasanya menikmati pemandangan yang saya nanti-nantikan itu. Dia berjalan ke arah saya dengan tersenyum. "Abus!" teriak Ami setinggi langit ketika kami sudah dekat. Saya berusaha tak memperhatikan kekonyolan saya sebelumnya dengan memalingkan wajah. Lantas saya berakting mirip dengan orang yang kaget karena dipanggil tiba-tiba. Saya lihat mata Ami berbinar-binar. "Kamu gak minta tanda tangan bintang tamu kita, Bus? Sana, mumpung belum dijemput manajernya." Ami menunjuk suatu tempat di mana Sangwester melayani fansnya. Saya hanya mengangkat bahu sambil tersenyum kecut. Gadis-gadis selalu mengingat hal-hal sentimental. Sementara saya lebih suka yang dramatis. Apa artinya segores tanda tangan seorang bintang terkenal kalau dengan itu melewatkan momen penting lainnya? Saya gak bisa menikmati saat indah ini, mendapatkan wajah Ami yang berbinar dan tampak semakin cantik saja. "Ayolah, Bus, atau saya lebih senang kamu yang tanda tangan kaos saya ini di sini."
Sambar saya memotong ucapannya. Dada saya busungkan. Sejenak, Ami tertawa geli. Barangkali menduga saya sedang melucu. Kemudian, Ami menyadari sesuatu hingga suara tawanya tak terdengar lagi. Ditatapnya saya lekat-lekat. Mendadak, wajahnya merah merona. Tanpa berkata apa-apa, dia meninggalkan saya dengan setengah berlari. Tapi itu bukan ekspresi Ami menahan malu. Barangkali lebih tepatnya, kalau dia telah menangkap isyarat perasaan saya terhadap dirinya. Saya layangkan pandangan ke titik lenyapnya Ami, seperti langit berpelangi, bagaikan gerimis yang turun di senja hari. Semuanya mengumpulkan perasaan cinta, menorehkan rasa itu jauh di lubuk hati. Saya melayang-layang, membayangkan keindahan itu milik kami berdua. Sampai akhirnya, kami resmi berpacaran. Jangan ditanya gimana perasaannya. Serba meriah karena dipenuhi getaran asmara. Kalau tak ketemu barang sehari, saya akan uring-uringan. Bagi saya, Ami sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Tidak sebagai seseorang yang dibatasi dengan status kekasih. Saya kayaknya sudah terobsesi untuk dapat memilikinya. Kami sering bercakap-cakap sambil menyusuri panjangnya lorong ruang kuliah. Semakin lama saya kenali dirinya, semakin dalam saya temukan keagungan jiwanya. Hatinya yang penuh kasih menyejukkan hati saya yang sering sumpek dibebani tanggung jawab selaku calon pewaris tunggal perusahaan. Tak putus-putusnya kami berandai-andai merencanakan masa depan. Seperti dulu, kami berdua merencanakan pertunjukan seni. Kadang ditingkahi rujukannya yang lirih, atau saya kerap memejam-mejamkan mata, menikmati tangannya yang bergerak lincah, mencubiti saya dengan gemas. Oh Ami, kalau semua laki-laki pernah mengalami jatuh cinta, barangkali sayalah yang paling bahagia. Saya berlarian sepanjang lorong ketika mendengar berita kecelakaannya. Oh Tuhan, belum berselang 1/4 jam yang lalu, Ami memaksa saya batal mengantarkannya. Meski saya bersikeras ingin mengantarkan, sekalipun hanya sampai di halte bis, dia tak mengizinkannya. Katanya, skripsi saya lebih penting, dosen pembimbing saya lebih layak ditemui ketimbang mengantarkannya ke halte. Alasan lain yang berhasil mengurungkan niat saya adalah, lebih baik kamu cepat-cepat menyelesaikan skripsi. Pergilah, temui dosenmu. Kalau kamu sudah selesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana, kamu boleh mengantarkan aku kemana saja. Ke kamar kecil pun boleh. Gimana saya tega menuruti permintaannya. Kalau tahu Ami yang sangat saya sayangi akan tersambar bus. Tak percaya saya melihat tubuh Ami dinaikkan ke sebuah mobil. Warna merah yang melumuri tubuh dan wajahnya membuat saya berteriak histeris. Sayup-sayup terdengar nama saya disebut-sebut sebelum kesadaran saya hilang. Ketika siuman, saya hanya dapat melolong pilu, menyesali segalanya. Mengapa semuanya harus terjadi? Mengapa secepat ini Ami direnggut dari saya? Selama ini kami gak pernah membicarakan tentang perpisahan. Ami, seandainya saya boleh memilih, saya ingin memutar waktu pada masa ketika kita dipertemukan dulu. Ketika saya menyadari matanya lebih indah dari bias pelangi. Di mana-mana saya temukan bayangan wajahnya, di atas langit, di antara rinai hujan, atau dalam mimpi saya sepanjang malam. Karnael Raga masih tenggelam dalam kenangan itu. Telah lewat 1/4 abad lebih, kenangan itu masih suka diingatnya. Dia masih hafal lekuk-lekuk hatinya ketika jatuh cinta pada gadis itu. Abus, jangan bernostalgia. Kamu gak risih diperhatikan tamu? Tanya istrinya di dekat telinganya. Suara yang masih sama lembut dan gerakan bibirnya pun masih berkesan sensual. Wanita itu menyebutnya Bus, panggilan kesayangan istrinya. Dan Karnael belum kehilangan gairah memandangi bola matanya, gerak bibirnya, atau betapa rikuhnya Lasmi Tandiono. Raga menyembunyikan perasaan sebenarnya. Ya, istrinya bernama Lasmi, atau kerap dipanggilnya Ami. Nama Raga yang menyertai nama belakang wanita itu menunjukkan statusnya sebagai istri yang sah. Oh Tuhan, dia gak akan lupa kebesarannya. Karnael masih ingin memanjatkan berjuta terima kasih atas tangannya menyelamatkan nyawa Ami. Karnael gak percaya ketika Sumarjo,
teman kuliah Ami yang kemudian menjadi sahabatnya mengabarkan perkembangan Ami. Ternyata Ami masih hidup. Kecelakaan itu tak sampai merenggut jiwanya. Ami pun berhasil diselamatkan. Dalam beberapa waktu, Karnael didera kebingungan. Dia mempertanyakan teka-teki itu. Apakah Tuhan hendak menguji ketulusan cintanya dan tidak sungguh-sungguh akan memisahkan mereka? Semakin lama direnungkan, semakin bijaklah Karnael mencintai Ami. Kalau Tuhan sudah menyelamatkannya, Karnael tak ingin Ami hidup dengan sia-sia. Tak lama setelah dia wisuda, Ami pun dilamarnya. Mereka melangsungkan pernikahan secara besar-besaran. Puncak kebahagiaan Karnael tidak saja pada saat dia berhasil mempersunting Ami. Kebahagiaan itu bagi tak ada putusnya menyertai mereka. Setelah melahirkan Ratina Raga yang mewarisi kecantikan ibunya, disusul dengan Samuel Raga, laki-laki yang amat menyerupai ayahnya. Bersamaan dengan itu, Karnael sudah berada di puncak pimpinan tertinggi dari jaringan perusahaan farmasi ayahnya. Bapaknya wafat ketika Samuel lahir. Saat itu kedudukan Karnael sudah kokoh setelah cukup lama dibimbing oleh ayahnya. Perusahaan induk telah pula melahirkan anak perusahaan. Akan halnya Lasmi Tandiono, dia belum menyelesaikan studinya ketika menikah dengan Karnael. Atas izin suaminya, Ami melanjutkan kuliah hingga rampung. Namun, setelah mendapat gelar sarjana, Karnael tidak mengizinkan Ami bekerja, sekalipun mengurusi anak perusahaannya. Rupanya Karnael masih dibayangi kecelakaan itu. Trauma psikis akibat kecelakaan itu belum lenyap dari benaknya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan mempersembahkan kehidupan yang tentram dan damai buat Ami. Karnael khawatir kalau Ami bekerja, sedikit banyak akan menemui berbagai benturan dan masalah. Apalagi dunia bisnis dikenal sangat kejam, persaingan serba ketat, bahkan cenderung saling mematikan. Tak kenal teman dan harus tega mengorbankan siapapun yang berniat menjegal. Siapa bilang tugas seorang ibu tidak mulia, Ami? Melahirkan anak-anak yang sehat, mendidiknya dengan penuh kasih sayang, dan selalu berada di dekat mereka. Sungguh tak ternilai harganya. Keberhasilan seorang ibu gak dapat dibandingkan dengan keberhasilan seorang wanita karir, betapapun tinggi kedudukan yang diraihnya. Ami mendengarkan petua suaminya. Tak disangkanya, semua itu adalah suatu kebenaran. Permintaannya agar diberikan pekerjaan semata-mata hanya untuk mengusir kesepian hatinya. Setelah anak-anak mereka lahir, Ami berniat akan mulai menikmati tugas-tugasnya sebagai seorang ibu. Aku gak meragukan kemampuanmu, Ami. Kalau kamu diberi kesempatan, aku yakin kamu berhasil sebagai wanita karir. Mungkin kamu dapat membagi waktu pula dengan membimbing anak-anak kita. Namun, aku ragu apakah mereka akan dapat berhasil jika dibandingkan kamu hanya sepenuhnya mengurusi mereka. Perdebatan yang lebih mendekati monolog itu diakhiri dengan ciuman mesra Ami. Dia kini benar-benar enggak membicarakan keinginannya. Keinginan itu sebenarnya semata-mata karena status kesarjanaannya. Punya gelar tapi enggak bisa mengabdikan ilmunya. Selain itu, Ami tak memungkiri jika di tahun pertama perkawinan mereka, dia terombang-ambing dalam berbagai keresahan. Ami belum mampu beradaptasi dengan lingkungan Karnael. Dia merasa gak berarti apa-apa, meski sesekali melontarkan gagasan. Namun, setelah Ratina dan Samuel lahir, Ami merasa telah memiliki dunianya sendiri. Kedua bocah permata hatinya itu seakan menantang keberhasilannya sebagai seorang ibu. Peran seorang wanita yang digambarkan suaminya demikian mulia. Ami terkejut menyadari tangan Karnael menggenggam tangannya yang memegangi pisau. Pisau itu sendiri sedang memotong sebuah kue tar berbentuk tablet. Di atas permukaannya diberi garis tengah. Pada salah satu bagian ada ukiran krim putih bertulis Nervan. Rupanya tar bulat itu diibaratkan simbol produk PT Nervan, induk perusahaan yang dimiliki Karnael. Pada tepi kue terdapat tulisan bersisi, Pada tepi kue terdapat tulisan bersisi kata-kata ucapan selamat atas peringatan ulang tahun pernikahan Karnael dengan Ami yang ke-25. Tepuk tangan segera terdengar ketika Ami dihadiahkan ciuman oleh Karnael. Ami pun balas mencium pipinya. Keduanya lalu menjadi sibuk
menerima ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Meski mereka terpisah akibat desakan para tamu, sesekali keduanya saling memandang dari kejauhan. Karnael melempar senyum dan dibalas Ami dengan malu-malu. Telah 1/4 abad usia perkawinan mereka, Ami masih mengagungkan cinta suaminya. Tak pernah didengarnya kabar burung kalau Karnael menyeleweng. Ami bersyukur atas kesetiaan Karnael mempertahankan cinta mereka. Dia hanya membalasnya dengan mengasihi anak-anak mereka. Hiruk pikuk pesta perkawinan, Karnael dan Ami digemparkan oleh kehadiran seorang wanita jelita. Para tamu memberi jalan bagi wanita berparas elok dengan senyum yang amat memikat hati itu. Penampilannya disempurnakan oleh gaun hijau lumut yang terbuka bagian lehernya. Tampaklah lehernya yang jenjang dan putih ketika tertimpa sinar lampu kristal. Wanita itu berjalan demikian anggunnya ke tengah ruangan. Di sana, Karnael berdiri terpesona. Matanya mengerjap ketika mulutnya membisikkan nama wanita itu. Valerie? Ami bergerak menyongsong wanita jelita itu dengan pekikan gembira. Ratina? Mereka berpelukan, disaksikan puluhan pasang mata. Mama, selamat ya, bisik Ratina Raga di telinga Ami. Syukurlah kamu bisa datang. Mama sudah cemas, kamu akan mengecewakan papa lagi, bisik Ami lega. Pelukan Ratina dilepaskan ketika ada tangan menyentuh kepalanya. Karnael mengusap rambutnya, dipeluknya papanya, dan diberikan ucapan serupa. Tina datang dengan penerbangan pertama. Maafkan kalau Tina lupa, jadwal pemotretan begitu banyak. Penerbangan pertama? Tanya Karnael dengan alis terangkat. Ratina tertawa melihat reaksi ayahnya. Papa, Tina memang sudah datang dari siang, tapi Tina kan perlu ke salon. Jangan kuno deh, Pak. Tina kan perlu menjaga penampilan, apalagi di depan tamu-tamu papa. Tapi kamu kan bisa telepon ke sini sesampainya di Jakarta. Karnael masih protes atas tindakan putri sulungnya. Aduh papa, bisik Ratina gemas. Kalau telepon dulu ke sini, namanya bukan surprise dong. Keduanya lalu tergelak, tak dihiraukan orang-orang di sekitarnya, termasuk Ami yang berdiri di sisi mereka. Ami pun membiarkan kedua orang yang dicintainya itu saling melepaskan rindu. Kemudian Karnael memperkenalkan Ratina Raga kepada tamu. Ratina adalah putrinya yang mempunyai profesi sebagai model. Dia lebih sering melalang buana ke mancanegara. Diam-diam Ami menyelinap keluar. Sayup-sayup didengarnya Karnael mengumumkan nama pop Ratina sebagai model, yaitu Valerie Diani. Setibanya di teras, Ami memanggil sopirnya yang sedang nongkrong sambil menjelati es krim. Dung? Ibu? Dengan malu-malu Dudung menghabiskan es krimnya. Keluarkan mobil, antarkan ibu ke kantor Cakrawala. Dudung merogoh saku kemejanya mencari kunci. Setelah ditemukan, dibawanya ke garasi. Mobil pun dikeluarkan. Dudung membukakan pintu buat Ami yang segera menghempaskan tubuhnya ke jok mobil mewah itu. Maaf bu, sekarang? Atau menunggu bapak? Tanya Dudung ragu. Iya sekarang Dung, biar bapak di sini menemani para tamu. Saya mau menjemput Samuel. Ami melirik jam tangannya, hampir jam 9. Mendekati masa deadline koran. Pasti Samuel masih di kantornya. Loh, tuan muda kan baru pulang. Apa ibu gak lihat? Sudah pulang Dung. Kamu lihat dia sudah pulang? Iya, barusan saja bu. Belum lewat 5 menit. Ami pun keluar dari mobil. Dia menggumamkan kata-kata yang tak jelas didengar oleh Dudung. Bergegas, Ami mencari Samuel Raga di kamarnya. Pintunya yang tak tertutup membuat Ami berani mendorongnya. Dilihatnya, Samuel telah mengeluarkan beberapa setel pakaian dari lemari. Peralatan jurnalisnya dijejalnya ke dalam tas ransel. Samuel menoleh, tanpa ibunya memperhatikannya, tanpa ekspresi wajah gembira. Buru-buru Samuel meletakkan pakaiannya di atas ranjang. Didekatinya ibunya, lalu mencium pipinya. "Mah?" bisik Samuel Raga tersentak. Dia ingin mengucapkan selamat atas langgengnya perkawinan kedua orang tuanya.
Namun, kata-kata itu tidak terucap. Hatinya masih diliputi kekesalan. "Apa-apaan ini, Sam? Mau kemana lagi kamu?" tanya Ami dengan galaknya. Setelah Samuel melepaskan pelukannya, Samuel meneruskan pekerjaan yang tertunda. Barang-barang yang tertumpuk di atas ranjangnya dijejalkan ke dalam ransel. "Mama gak usah khawatir. Saya sudah dewasa untuk menentukan langkah. Apakah gak lebih baik kamu pergi besok pagi?" tanya Ami lembut. Dia duduk di sisi anaknya. "Apa bedanya sekarang atau nanti, Mah? Sama saja," jawab Samuel. "Sam, kamu bisa ketemu Tina dulu. Pamitan sama papa." "Ah, gak peduli," tukas Samuel dengan nada tinggi. "Selama ini, Mama gak pernah mengajarkan kamu tidak menghargai papa. Bagaimanapun dia, orang tua kamu, Sam, sudah sepantasnya kamu hormati." Samuel tak memedulikan nasihat ibunya. Ditutupnya ranselnya dan dinaikkan ke punggung. Sebelum berdiri, dia berkata dengan geramnya, "Saya akan menghormati papa kalau dia pun menghargai kemandirian saya. Buat apa papa beli penerbitan Cakrawala? Apa bisnis farmasi tidak cukup buat papa?" "Akhirnya kamu tahu juga, Sam," keluh Ami dengan suara berat. "Saya bukan anak kecil yang begitu mudah dibohongi, Mah. Saya gak mau cita-cita saya terwujud karena usaha papa dikatrol dengan uangnya yang berlimpah-limpah itu. Mama sudah tahu sejak saya lulus SMA, bukan?" "Papa tidak bermaksud begitu, Sam." "Habis apa maksud papa? Mama jangan naif. Zaman sekarang ini, uang sama dengan kekuasaan. Segalanya bisa dibeli dengan uang. Tapi jangan beli cita-cita saya dengan uang. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Kalau perlu, melepaskan nama raga." "Duduk, Sam. Ada yang mau Mama jelaskan." Ami berusaha menenangkan anaknya. "Papa sempat menanyakan pendapat Mama sebelum Cakrawala dibeli. Mama lihat kamu serius terjun dalam bidang pers. Makanya Mama setuju dengan rencana Papa. Semua itu kami lakukan dengan diam-diam karena menjaga reputasimu. Kami tahu kamu gak tertarik meneruskan bisnis farmasi. Juga dengan Tina. Apa salahnya Papa mewariskan investasi dalam bidang yang kalian minati? Suatu saat kelak, kamu bisa memegang kendali Cakrawala tanpa bantuan siapapun. Papa yakin akan kemampuanmu. Jangan pupuskan idealismu hanya karena Papa ingin menyediakan sarananya. Mengertilah, Sam. Papa menyayangimu. Kamu adalah gambaran dirinya ketika masih muda." Samuel menggelengkan kepalanya, putus asa. "Justru karena saya ingin melepaskan diri dari bayang-bayang kebesaran papa. Saya adalah saya. Saya bukan papa ketika masih muda. Saya sudah demikian keras menampilkan jati diri, tapi papa menghancurkannya dengan membeli Cakrawala. Cepat atau lambat, teman-teman akan tahu. Mereka akan mencurigai prestasi kerja saya karena didukung fasilitas papa. Sam, biarkan saya pergi, Mah. Barangkali keadaan akan bertambah baik bila saya dan papa berjauhan, seperti Tina juga." "Sam," pekik Ami menahan kepergian anaknya. Namun Samuel Raga mengeraskan hati. Kali ini dia tak bisa diluluhkan dengan air mata ibunya. Tekadnya sudah teguh. "Tinggalkan alamatmu pada Mama, Sam. Mama janji tak akan memberitahu papa." Samuel kembali menggeleng. Air mata Ami sudah runtuh. Samuel menghapus dengan jarinya. Dipeluknya ibunya dan diciumi pipinya, seraya membisikkan kata-kata, "Saya cinta sama Mama. Saya gak akan lupa, meski sudah berada di tempat yang jauh. Biarkan Sam pergi, Mah." "Sam." Ami memburu anaknya, berlari meninggalkannya. Setetes air mata Ami bergulir di pipi ketika dia kembali ke ruang pesta. Sebenarnya dia tak ingin merusak kebahagiaan suami dan anaknya, tapi rasa kehilangan lebih kuat menguasai hatinya. Karena El Raga masih tak lepas memandangi Ratina, ia bergantian dikelilingi tamu-tamu. Tiba-tiba dia merasakan Ami tak ada di dekatnya. Karnael mencari-cari dengan matanya. Akhirnya ditemukan Ami tengah asik memotong tart dengan kepala tertunduk. Karnael menunggu Ami mendongak ke arahnya, tapi Ami begitu sibuk dengan tartnya.
Tak sekejap pun Ami sempat berpaling. Karnael jadi penasaran. Tak biasanya Ami bersikap sedemikian. Kepalanya ditundukkan seperti sengaja menghindarinya. Bergegas Karnael mendekati istrinya. Dengan tangan kanannya dia menahan tangan Ami yang sedang memotong kue. Tapi Ami tidak terkejut. Dia tak menengadahkan wajah atau memprotes perlakuan Karnael. "Ami," panggil Karnael, seraya menaikkan dagu istrinya, sehingga dengan jelas dia dapat melihat wajahnya. Ada bekas tangisan di sana. "Ada apa, Mah?" tanyanya lembut. Ami terdiam. Diturunkannya tangan Karnael dari dagunya. Lantas wajahnya dipalingkan ke arah lain. "Jangan pendam sendiri, Mi. Kita sudah saling berjanji, bukan?" desak Karnael. "Sam, kenapa? Anak itu lagi?" Karnael mulai geram. Samuel memang selalu membuat ulah, tak seperti Tina. Bukan karena Samuel laki-laki, sedangkan Tina perempuan. Tapi karena Samuel lebih sering memancing pertengkaran. Sementara Tina berusaha mempersembahkan kebahagiaan dan kebanggaan pada diri Karnael. Dia sudah tahu cakrawala papa beli. Dia minggat, lapor Ami. Karnael tertegun, tak disangka anaknya akan senekat itu. Padahal maksudnya baik. Dia pun tidak gembar-gembor waktu membeli cakrawala. Karnael hanya ingin menyiapkan investasi bagi anaknya. Toh pada saatnya kelak, Samuel akan menjadi pimpinan. Bakatnya dalam mengelola bisnis sudah mulai tampak. Apa salahnya cakrawala dibeli? Mumpung penerbit koran itu belum setangguh saingannya. Suara kemerdekaan hingga harganya masih terjangkau. Karnael yakin kalau Samuel diberi kesempatan, anaknya itu akan berhasil. Dan Karnael merencanakan menunggu sekitar 5 tahunan. Setelah waktu itu Samuel tak akan diberitahu kalau cakrawala sudah dibeli atas nama dirinya. Pimpinan cakrawala juga berjanji akan merahasiakan hal itu. "Secepat ini dia tahu?" tanya Karnael masih tak percaya. "Kapan perginya? Biar ku susul. Pasti dia akan mampir ke cakrawala dulu." Ami meletakkan pisau. Harapannya muncul kembali. "Belum lama, Bus. Apakah kamu bisa menahannya?" tanyanya cemas. "Harus bisa. Akan aku jelaskan pada anak sok tahu itu kalau semua ini untuk kepentingannya. Lagi pula sekarang ada ratusan orang bergantung padanya." "Aku ikut, Bus," teriak Ami mengikuti Karnael yang sudah beranjak pergi. Tapi Karnael tak mengizinkannya. "Jangan, Mi. Masa kita tinggalkan Tina sendirian menjadi tuan rumah? Yang punya hajat itu siapa?" Ami menatap kepergian Karnael dengan secerca harapan. Mudah-mudahan dia bisa menahan kepergian Samuel, harapnya dalam hati. Ketika Karnael baru membuka pintu mobil, dilihatnya mobil Kurniawan tahan utama diparkir sembarangan. Pemiliknya turun dari mobil dan melambaikan tangan, lalu dengan tergopoh-gopoh mendekati. Selamat Pak Raga. Maafkan saya agak telat." "Wah, nampaknya Pak Raga mau pergi?" tanya Kurniawan. "Iya Pak Kurnia, hanya sebentar, mampir ke kantor redaksi." "Loh, jadi Pak Raga sudah tahu apa yang terjadi di sini?" Kurniawan kelihatan terkejut. "Saya baru saja ingin menjelaskan. Maafkan, ini bukan suatu rekayasa Pak Raga. Belum genap seminggu Anda beli cakrawala, telah ada kejadian. Sama sekali semua ini di luar kekuasaan saya." Tak apa Pak Kurnia. Cepat atau lambat, toh akan terjadi juga," komentar Karnael. Memaklumi, siapa tahu Samuel yang memaksa Kurniawan untuk mengatakan siapa yang membeli cakrawala. "Jadi, Anda sudah mengantisipasinya Pak Raga?" "Saya akan mengurus Samuel dengan cara saya, biar sepenuhnya saya tangani Pak Kurnia." "Astaga," Kurniawan menepuk kepalanya. "Bukan Samuel yang melakukannya. Pasti Pak Raga menerima informasi yang keliru. Bukan Samuel, tapi Amri Adiasa. Pak Raga belum kenal Amri. Wartawan satu itu jenis orang yang mau menang sendiri, merasa dialah yang paling benar. Kalau Dipen memberi teguran lagi, bisa tamat cakrawala di brandel pemerintah." Tunggu Pak Kurnia. Ini masalah yang mana? Maksud saya, soal Samuel mau keluar dari cakrawala. Sedangkan Pak Kurnia membicarakan soal apa? Tanya Karnael mulai kebingungan. "Samuel mau keluar? Oh, dia tinggalkan begitu saja cakrawala
yang mulai berkembang. Padahal baru beberapa hari lalu saya memberitahu Samuel kalau Tiras melonjak naik sejak dia pegang biru daerah. Biarlah saya yang tangani Pak Kurnia. Mengenai masalah yang Anda katakan itu, bagaimana sebenarnya? Saya pastikan bukan suatu rekayasa. Mungkin lebih tepat disebut musibah. Tentu Pak Raga membaca Cakrawala edisi hari ini. Di halaman 1 ada berita yang dibuat Amri Adiasa mengenai kantong-kantong kemiskinan. Bagus juga, komentar Karnael sambil mengingat-ingat. Tulisan Amri cukup tajam, berisi himbauan untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah yang disebutnya sebagai kantong kemiskinan. Memang bagus Pak Raga. Semua pembaca pun mengakui kebenaran berita itu, sebab objektif. Tapi berita di sebelahnya, tepat di sampingnya, dimuat berita perkawinan mewah dari artis Yasmin Ontoro dengan penguasa muda yang punya jabatan di organisasi Kadin. Oh, Karnael mulai meraba-raba penjelasan Kurniawan. Apakah pembaca protes pada kita? Sementara diberitakan rakyat masih dijerat kemiskinan, ada artis dan kaum selebriti berhura-hura dalam pesta mewah. Tepat Pak Raga. Di samping itu, kami pun menerima kecaman dari berbagai kalangan dan kelompok sosial Pak, dari organisasi pelindungan ibu dan anak, suatu kegiatan yang banyak disokong oleh Yasmin Ontoro, belum lagi dari simpatisan kalangan Kadin. Wah, Karnael dibuat pusing dengan kejadian itu, buntutnya bisa merembet kemana-mana, cemasnya dalam hati. Kenapa bisa terjadi Pak Kurnia? Tak adakah sensor akhir sebelum berita diturunkan? Saya bilang kecelakaan. Berita Amri itu baru selesai ketika halaman pertama akan dicetak. Penanggung jawab kami yaitu Pak Harsoni sudah pulang karena ada anggota keluarganya yang sakit. Sedangkan Amri ngotot beritanya diturunkan malam ini juga. Alasannya mengejar waktu karena besok siang ada tinjauan mensos di daerah itu. Akhirnya bagian layout yang masih ada di kantor mengambil kebijaksanaan. Dicarinya berita yang bisa disingkirkan dan tempatnya digantikan dengan berita Amri. Lantas, ada artikel mengenai catatan perjalanan yang bisa ditunda penyajiannya. Arifin yang bertugas bagian layout menarik artikel itu, lalu menggantikannya dengan berita Amri. Dia hilaf, tak meneliti komposisi berita lainnya. Tepat di sebelahnya ada berita perkawinan Yasmin Ontoro. Banyakkah surat yang kita terima? Baru pernyataan dan kecaman lewat telepon. Mungkin dalam 2 hari ini surat-surat baru akan kita terima. Karnael terdiam. Masalah ini cukup pelik. Dia belum terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Selama ini dia hanya menangani bisnis farmasinya. Maaf Pak, belum lama pengalihan kepemilikan ada musibah seperti ini. Rasanya saya masih punya tanggung jawab moral untuk ikut menanggulanginya bersama Pak Raga. Oke Pak Kurnia, saya butuh bantuan Anda untuk mengumpulkan staf redaksi malam ini juga. Katakan ada sidang darurat. Akhirnya Karnael mengambil keputusan mendadak. Kebetulan saya sudah menginstruksikan mereka untuk datang. Pak Arsono, juga Arifin dan staf lainnya yang membawahi pemberitaan dalam negeri. Cuma Amri saja yang belum datang ketika saya meninggalkan kantor. Mudah-mudahan sekarang dia sudah datang. Karnael memberi perintah lagi agar Kurniawan mengikutinya ke kantor. Dengan mobil masing-masing mereka bergerak menuju kantor redaksi Cakrawala. Di sana orang-orang yang disebut Kurniawan sudah berkumpul. Kurniawan memperkenalkan Karnael sebagai pemilik perusahaan yang baru. Sungguh amat disayangkan peristiwa kemarin sampai terjadi, sehingga suasana perkenalan tak seperti yang diharapkan. Dengan berat hati, terpaksa acara perkenalan ini digabung dengan rapat redaksi, ujar Kurniawan di hadapan karyawannya. Kemudian Karnael meminta Harsono menceritakan bagaimana turunnya berita menjelang deadline itu. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa pula yang berwenang menyetujui sebuah berita disajikan pada halaman pertama. Jadi, saudara Arifin tidak berwenang? Tanya Karnael di akhir penjelasan Harsono. Tapi Pak, Arifin mencoba memprotes. Sebentar, saudara nanti diberi kesempatan untuk membela diri, jawab Karnael. Gimana Pak Arsono? Iya, saudara Arifin
memang tak berhak meloloskan suatu berita. Apakah layak untuk dimuat pada halaman pertama atau tidak? Tugasnya hanya mengatur tata letak berita. Baik, saya mengerti. Mengenai kejadian semalam, saya merasa tak melalaikan tugas dan tanggung jawab selaku penanggung jawab redaksi. Jelas Harsono lagi. Saya pulang setelah menyelesaikan tugas, yaitu menyetujui rancangan sementara halaman pertama. Kalaupun saya tak sampai menunggui cetakan pertama turun mesin, harap Bapak memakluminya. Ada keperluan keluarga yang begitu mendesak. Saya menyusul Pak Harsono pulang, namun di jalan berpapasan dengan Amri. Dia menanyakan Pak Harsono. Saya bilang beliau juga pulang. Amri lantas menahan saya dan membujuknya agar membantunya, kata Arifin ketika diberi giliran untuk memberikan keterangan. Alasannya mumpung masih ada waktu, karena mesin masih mencetak halaman lain. Saya lihat beritanya aktual, apalagi Amri bilang besok siang Mensos akan meninjau daerah itu. Tentulah muatan beritanya akan membantu Depsos dan rakyat yang berdiam di wilayah itu, lanjut Arifin. Kalian pun berembuk, siapa yang lebih dulu mengusulkan agar artikel catatan perjalanan dicopot? Tanya Karnael. Amri, Pak. Saya malah mengusulkan berita Yasmin yang dikeluarkan, tapi Amri bilang tidak bisa. Besok pagi semua media sudah menyiarkan berita Yasmin. Kalau disajikan keesokan harinya, bisa ditertawakan orang, sudah basi. Jadi, Amri melangkahi wewenang Pak Harsono? Sebenarnya tidak juga. Amri kami pandang sebagai wartawan senior. Dia tentunya amat paham mana wewenangnya dan mana wewenang atasan. Namun, dalam hal ini, dia terdesak dengan kepentingan isi beritanya. Makanya, saya menyebut kejadian ini sebagai musibah. Kalau pada saat itu, Pak Harsono masih ada di tempat, beliau pasti menyetujui naskah Amri yang diturunkannya, juga berita perkawinan Yasmin. Kila Kurniawan hati-hati. Dia tahu ada beberapa staf yang tidak respect dengan sepak terjang Amri. Padahal Amri aset yang paling berharga. Berita yang dimuatnya selalu menggigit. Iya, jadi gimana kita menanggulanginya? Jangan disepelekan. Ada berita Amri yang pernah mendapat surat peringatan dari Dipen, celetuk salah seorang staf. Pernyataan itu membuat para staf lain memandang Karnael, seakan menunggu komentarnya. Amri belum juga datang, tanya Karnael, seraya melirik jam tangannya. Dia selalu telat, susah bikin janji sama dia, Pak. Jawab seseorang, disusul dengan komentar yang lainnya. Mungkin dia belum berhasil bertemu sumber berita. Tadi siang saya beritahu musibah kita, lantas dia mengambil inisiatif akan menggali berita yang dibuatnya itu. Amri akan membuat berita lanjutan yang diperkirakan bisa meredam kecaman dari fans Yasmin, terutama dari Kadin. Karnael memberi penjelasan. Karnael memancing pendapat para stafnya akan loyalitas Amri. Ada suara sumbang yang diterimanya agar Amri dimutasikan. Ada yang menyodorkan Amri sebagai penanggung jawab. Ada pula yang meminta dipertimbangkan Amri dipecat saja. Baiklah, terima kasih atas masukan yang saya terima. Saya akan tutup rapat ini. Besok siang kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sudah ada keputusan resmi dari saya, kata Karnael membubarkan rapat. Ketika mobilnya akan bergerak pulang, kaca mobil diketuk Kurniawan. Karnael pun menurunkan kaca mobilnya. Maaf, saya harus bicara dengan Pak Raga mengenai soal Amri, bisik Kurniawan. Amri adalah aset kita, jangan dipecat. Tanpa dia, Cakrawala kurang menggigit. Mata Kurniawan melirik ke sana kemari. Laki-laki itu khawatir ada yang melihat dia bicara dengan Karnael. Karnael tersenyum lebar. Saya paham Pak Kurnia, tindakan yang berani, kadang ugal-ugalan, bahkan tindakan pahlawan sekalipun bisa memancing kecemburuan orang. Itu bisa dalam pekerjaan dan hidup ini. Saya jadi ingin bertemu dengan Amri. Apa benar malam-malam begini dia masih bersemangat mengubur sumber beritanya? Jangan diragukan Pak, Amri paling ngotot kalau soal itu. Katanya sih dia sedang memburu seorang pengamat sosial yang terkenal untuk memperoleh pendapat atas beritanya. Kurniawan lalu menyebutkan nama toko itu. Wah, satu komplek rumahnya dengan saya. Ya, saya ingat.
Karnael manggut-manggut. Kalau di sana nggak ada, pasti di rumah kontrakannya. Ini alamatnya. Kurniawan menuliskan alamat Amri pada kertas bungkus rokoknya. Oke Pak Kurnia, saya akan temui Amri malam ini juga. Kalau bisa, Pak Kurnia mengatur agar deadline diperpanjang 1 jam dari biasanya. Kita beri kesempatan pada Amri. Sebelum mampir di rumah pengamat sosial yang disebutkan oleh Kurniawan, Karnael pulang dulu ke rumahnya. Dilihatnya kesibukan orang-orang membenahi bekas-bekas pesta. Ami datang menghambur, namun ekspresi wajahnya menjadi kecewa ketika melihat Karnael mengangkat bahu. Sam? Tanya Ami panik. Nggak saya temukan, Mi. Mungkin dia nggak mampir di Cakrawala. Kamu kemana saja begitu lama? Ada kemelut di Cakrawala. Oh iya. Tina kemana, Mi? Karnael teringat pada putri kesayangannya. Ada di kamar. Belum sehari di Jakarta, banyak yang tahu kedatangannya. Dia sedang bicara dengan wartawan yang minta waktu untuk wawancara. Padahal besok siang sudah terbang lagi ke Singapura, kata Ami. Karnael menyimak informasi yang disampaikan oleh Ami. Mendadak, dia menemukan suatu gagasan. Nanti ku ceritakan semuanya, Mi. Aku bicara dulu dengan Tina sebentar. Ada yang bisa dia lakukan sebelum pergi. Karnael pun bergegas mencari putrinya di kamar. Papa? Pekik Ratina dan langsung menggayutinya. Kemana saja sih? Sengaja memamerkan Tina jadi primadona pesta. Harusnya papa dan mama saja. Pesta orang-orang gedean. Tina bingung mau ngomong apa. Tina kan harus menjaga reputasi papa, katanya manja. Tina sayang, papa ada sedikit masalah di kantor. Cakrawala baru papa beli untuk adikmu. Tina sudah tahu, mama tadi cerita. Samuel memang keterlaluan, tapi biarkan saja Pak, masih angin-anginan anak itu. Kita tunggu saja, nanti dia juga kembali ke sini. Karnael tidak menanggapi, dia malah menceritakan rencananya. Kalau Amri datang untuk wawancara kamu nanti, jangan ditolak ya. Selama wawancara, kamu harus bermanis-manis padanya. Kalau dia tidak menyinggung soal Yasmin dan kantong-kantong kemiskinan, kamu saja yang ambil inisiatif membicarakannya. Tanyakan dia, wartawan media mana. Jika dia mengaku dari Cakrawala, kamu komentari kalau kamu kebetulan baca Cakrawala siang tadi di bandara. Katakan saja kamu kagum pada Yasmi yang terpanggil untuk menyokong organisasi sosial dari uangnya sendiri. Jarang sekali ada artis seperti dia. Hubungannya dengan berita di sebelahnya itu gimana, Pak? Bilang saja kalau artis-artis terkenal dikumpulkan dan dibentuk organisasi yang membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Misalnya pada daerah yang Amri sebut dalam beritanya. Program ini pasti akan mengundang simpati. Jangan pemerintah saja yang mengupayakan ke arah sana. Jelas Karnael memberi petunjuk. Tina juga sebaiknya bicara mewakili Yasmin. Katakan pestanya saja termasuk wajar untuk ukuran superstar seperti dia. Yasmin menggelar pesta mewah itu sekalian untuk melobi pejabat dan dermawan agar tertarik mendukung organisasi yang diprakarsainya. Tambah Tina bersemangat. Karnael menghadiahkan ciuman hangat di pipi putrinya. Aduh Tina, kamu manis sekali. Kamu tak hanya cantik, juga punya otak yang brilian. Terima kasih ya Tina. Sekarang, tugas ayahanda adalah mengantarkan pangeran itu ke hadapan sang putri. Ujar Tina dengan tertawa. Baiklah, tugas mulia itu akan hamba laksanakan Tuan Putri. Jawab Karnael, seraya membungkukkan tubuhnya. Buru-buru, dia keluar kamar dan pergi memburu Amri Adiasa. Di rumah sumber berita yang diburu Amri tampak sepi-sepi saja. Karnael segera melajukan mobilnya, mencari rumah kontrakan Amri. Seorang laki-laki muda berambut agak gondrong, membukakan pintu baginya. Selamat malam. Maaf, saya mengganggu saudara. Andakah Amri Adiasa? Amri mengangguk dan balas menanyai Karnael. Saya ayahnya Samuel. Tentunya Anda kenal dengannya, karena satu kantor. Saya sedang mencari Samuel. Apakah dia mampir ke sini? Tanya Karnael berdusta. Oh, Pak Karnael Raga. Amri terkejut ditemui Karnael. Dia mundur beberapa langkah. Kalau Amri sudah mengenali dirinya, kemungkinan besar Samuel telah membocorkan rahasianya.
Siapa tahu Amri dan anaknya menjalin persahabatan. Karnael menduga-duga sendiri. "Masuklah Pak. Maaf, keadaannya berantakan. Samuel gak kesini. Barangkali dia sedang dalam perjalanan." Amri tak melanjutkan perkataannya. Setelah duduk di kursi, Karnael menghela nafas panjang-panjang. "Saya minta maaf telah menyusahkan Pak Raga. Belum lama, pengalihan kepemilikan saya melakukan keteledoran. Kabarnya Pak Kurnia mengumpulkan staf redaksi malam ini. Saya pun gak datang. Bukan karena saya pengecut. Saya sedang mengumpulkan informasi untuk membuat berita lanjutan. Sayang gagal. Orangnya sedang keluar kota. Malam ini katanya kembali. Tapi 2 jam saya menunggu di rumahnya, dia gak muncul. Sudah deadline lagi." Keluh Amri dengan lesu. "Ada lagi kah ide saudara untuk menanggulanginya?" Amri menggelengkan kepala. "Kalau para simpatisan Peribak dan Kadin menuntut saya untuk minta maaf, terpaksa saya lakukan. Meskipun demi Tuhan, saya buat berita itu bukan untuk menyudutkan mereka. Saya hanya ingin menampilkan suatu kenyataan." "Sudahlah, saya mengerti," ujar Karnael. "Saya punya gagasan. Maaf, saya tahu Anda yang sudah berkecimpung dalam bidang pers sedemikian lamanya." "Sebutkan Pak, pikiran saya sudah buntu." "Anda kenal Valeri Diani?" "Valeri Diani?" Amri mengingat-ingat. "Oh iya, model yang sudah go internasional itu. Kebetulan saya dengar Valeri ada di Jakarta. Anda lacak dia, buat wawancara eksklusif. Rayulah dia agar tidak memberi wawancara pada media lain, hanya pada media kita saja. Kalau dia minta sesuatu, luluskan saja. Topik wawancara itu, pilihlah mengenai kehidupan pribadinya yang mewah. Tanyakan pendapatnya mengenai kehidupan artis lain, misalnya Yasmin. Lantas kamu bikin beritanya yang berisi dukungan terhadap organisasi Yasmin. Gimana? Kamu kan ahlinya." "Wah, hebat gagasan Bapak. Lebih hebat lagi kalau besok Cakrawala sudah memuatnya." Karnael menepuk-nepuk punggung Amri dengan bangganya. "Tadi, tanpa setahu orang-orang staf, Bapak sudah menginstruksikan Pak Kurnia untuk memperpanjang masa deadline. Masih ada waktu Amri, sekarang lakukan." Amri berdiri, bergegas dicarinya kamera serta alat perekam. "Bapak juga bisa antarkan kamu mencari Valeri. Kamu tahu rumahnya Amri?" tanya Karnael. "Enggak Pak, tapi saya akan cari tahu. Ada tempat para model. Valeri nggak mungkin kumpul di sana. Citranya sudah mendunia." "Oh, saya akan mengontak Ocha. Bukankah dia yang mengorbitkan Valeri?" "Ocha? Iya, pasti Ocha dikontaknya. Masa sih Valeri nggak menghubungi Ocha kalau dia ada di Jakarta?" Bergegas mereka keluar. Melihat mobil mewah Karnael, Amri jadi ragu-ragu diantar bos barunya itu. "Gak usah diantar Pak Raga, biarkan saya naik motor. Kalau naik motor kan bisa ngebut walaupun lampu merah." "Baiklah, saya tunggu di percetakan. Oh ya, bensinnya penuh kan?" tanya Karnael membuat Amri tersipu-sipu. Sifat kebapaan yang ditunjukkan Karnael menyentuh hatinya. Amri mengacungkan jempolnya. "Beres Pak Raga, cukuplah untuk ngebut sampai ke rumah Ocha dan memburu bintang." Sepeninggal Amri, Karnael langsung mengontak Tina dari telepon mobil. Disuruhnya Tina menghubungi Ocha dan memberitahukan kalau dia ada di Jakarta. Karnael menyuruh Tina pergi ke diskotik. "Buat Ocha nggak bisa menemanimu ke diskotik. Nanti kamu kesana pakai kacamata hitam, biar dilihat Amri kalau sedang enjoy dan gak ingin diganggu publik atau pers. Kalau dia merayu minta wawancara, tolak dulu. Selebihnya kamu bisa atur. Satu hal, jangan biarkan Amri tahu kalau kamu Ratina Raga. Tetaplah sebagai Valeri Diani. Pertahankan topik pembicaraan dalam dunia model." Iya, Tuan Besar. Ada pesan lagi?" goda Tina. "Yang lainnya sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya. Bilang sama Mama, malam ini Papa begadang di Cakrawala. Jangan ditunggu." "Tunggu Pak, Tina pakai baju apa? Yang remaja? Yang seksi?" "Walah, kamu mau bikin affair sama Amri? Kamu mau membuat Amri jatuh cinta kepada kamu?" Papa." Ratina terkikik di teleponnya. "Kok pikiran Papa ke situ sih?
jangan lupa nilai jual Valeri Diani mahal loh. Apa nggak mau lihat Valeri terpampang di Cakrawala dalam pose seksi buat menaikkan tiras koran? Bukan buat wartawan itu. Gantian, Karnael tertawa geli. Iya sayang, papa ngerti. Pakai apa aja lah, asal jangan bugil saja, ujarnya. Didengarnya Rati Naraga tertawa keras sampai telinganya terasa sakit. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.